Dan kayak misalnya tentang di masyarakat beredar, oh seperti Malioboro, seperti Braga Bandung. Iya. Sebenarnya itu nggak perlu dimunculkan itu oleh siapapun, entah itu media massa atau apa. Kayu tangan dibangun seperti kayu tangan, kembali kayu tangan. Jadi tidak sama dengan Malioboro, tidak sama dengan Braga di Bandung. Ya, Jadi harus harusnya mengambilkan ya tangan. kayu tangan, karena kayu tangan memiliki karakter sendiri gitu, Iya. yang berbeda dengan kota lain. Dan itu menjadi jalan poros kota dari arah luar kota menuju ke pusat kota alun-alun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel sosiobo.com. Nah, sekarang kita ada satu program baru, arsitektur mindset and insight. Nah, di sini di program baru ini kalian akan ditemani sampai aku, seorang arsitek enthusiasm. Jadi seorang yang antusias terhadap arsitek, dunia arsitek, terutama yang saat ini berada di Kota Malang. Nah, sore hari ini kalian ketemu dengan salah satu tokoh arsitek di Malang. Beliau cukup, ya apa ya, ngarani ya, cukup ternama. Biro arsiteknya namanya apa, Mas? Onino. Onino.co ya? Iya. Websitenya. Nah, di depan saya ini Mas Haris Onino. Iya. Saya panggilnya Mas Haris enggak apa-apa. Mas Haris. Ya. Nah, di depan saya ini ada Mas Haris. Nah, beliau ini adalah prinsipal arsitek dari Onino.co ya. Nah, setelah ini kita coba ulik-ulik gimana ceritanya pengalaman Mas Haris pertama kali mendirikan biro arsitek itu, dan cerita-cerita apa yang kira-kira bisa keluar terkait dengan masalah-masalah yang mungkin ada di Malang saat ini, Mas. Mas Haris ini adalah seorang prinsipal arsitek dari Onino, jadi biro arsitek yang berada di Kota Malang. Dan banyak sekali karya-karya beliau yang sudah terbangun ya, Mas ya. Sekarang coba kita ulik gimana Mas Haris ini mendirikan pertama kali biro arsiteknya itu kapan, dan cerita-cerita apa yang bisa kita serap dari beliau. Jadi gimana Mas Haris? Sehat? Kabarnya Sehat, gimana? alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Haris, bisa diceritakan Ya. gimana awal mulanya kok jenengan kok tertarik terjun di dunia arsitek, itu gimana ceritanya? Iya. Ya pasti awalnya karena sekolahnya di program studi arsitektur kan, sehingga setelah sekolah atau kuliah di arsitektur itu ya pasti di situ akan ada ketertarikan untuk lebih lanjut untuk menjadi arsitek kan. Karena memang syaratnya menjadi arsitek kan harus kuliah arsitektur. Harus kuliah arsitek Iya. dulu. Betul. Dari situ baru setelah lulus ya langsung berpraktek, dalam artian memulai dari awal ya untuk merintis gitu. Karena memang backgroundnya adalah orang yang pernah sekolah di STM. Oh, SMK dulu, Mas. Iya, SMK-nya mana, Mas? Sekarang disebutnya SMK ya. Dulu Iya. namanya STM Negeri Malang. Itu cuma satu. Jadi di Montoroko. Oh, sekarang SMK Negeri 1. Ya, sekarang SMK Negeri 1 Singosari. Ya, sekarang itu. Dulu cuma satu itu, sekarang sudah banyak SMK dengan jurusan gambar bangunan. Kalau Oke, SMK. ya. Kemudian ya kuliahnya di arsitektur. Tentunya kalau lulus ya mengikuti proses untuk menjadi profesional kan, sehingga ya mengawalinya dari belajar berpraktek, kemudian berpartner gitu dengan disiplin ilmu lain yang ikut selalu dalam satu tim gitu, yang selalu ikut menunjang disiplin ilmu arsitektur, karena arsitek ini bekerja kan tidak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian ya. Harus didukung tenaga-tenaga ahli atau tim-tim ahli yang secara keseluruhan akan menjadi perencana atau perancang bangunan. Itu kan aspeknya banyak. Oke. Jadi ya ada arsitektur,
ada struktur sipil, Sipil. ada utilitas itu terdiri dari mechanical, orang mesin, electrical, kelistrikan, dan plumbing, perpipaan, Oke. termasuk tenaga ahli yang bisa mengestimasi tentang biaya RAB ya? ya RAB, dan juga tentang spesifikasi material yang digunakan. Ya, ini tenaga-tenaga pendukung ini yang kita harus selalu berpartner sebagai arsitek dengan mereka. Jadi memulai berprofesinya ya mengawalinya dengan berpartner ini sampai terus berkembang dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan ya, Perkembangan zaman perkembangan maksudnya. zaman. Jadi itu sejak tahun 2002 sampai 2003 itu karena pertama kali lulus. Lulus Mas Haris tahun 2002, apakah langsung buka firma Mas? Atau Awal gimana dulu? jadi awal sebagai arsitek itu kan profesi individu. Oke. Arsitek itu profesi individu. Pada saat membuka firma atau biro, tentunya bisa konsentrasi di arsitekturnya saja, atau mungkin sebelum biro itu studio gitu bisa. Terus harus berpartner dengan itu tadi, biro-biro lainnya itu tadi, atau tim lainnya seperti struktur dan lain-lain dari itu. Jadi untuk menjadi seorang arsitek itu sebenarnya tidak harus selalu membuat perusahaan Firma konsultan. gitu ya? Iya. Oh, jadi ini kan individunya profesi dulu. individu Iya, ya? betul. Profesi individu ini kan ya semacam profesi yang lain. Kita mengenal profesi lain-lain itu kayak pengacara, Pengacara. kan individu tuh. Oke, dokter. Dokter, apoteker, kemudian akuntan. Ini Iya. kan profesi individu-individu semua. Yang masing-masing bisa mendirikan firmanya masing-masing, perusahaannya masing-masing. Jadi Oke. pengawalnya ya dari individu, karena profesi individu dan mengikuti aturan dan tata cara sehingga bisa disebut menjadi arsitek profesional. Dan itu butuh waktu berapa lama Mas? Sampai apa memang ketika masuk istilahnya arsitek ya? Ya. Kan pasti ada ikut apa ya istilahnya IAI ya Mas ya? Ya itu asosiasinya. Asosiasinya Asosiasi. untuk mendapatkan sertifikasi. Betul. Nah, itu kan juga nggak serta-merta tiba-tiba lulus bisa bangun ini kan Iya. pasti ada. Betul. Gimana itu? Jadi di dalam perkembangan peraturan yang berkaitan dengan bangunan gedung dan kota, nah, itu memang kan masa transisi. Oke. Dulu itu belum ada undang-undang arsitek, tapi peraturan-peraturan bangunan sudah ada, sehingga untuk berprofesi menjadi arsitek secara hukum berdasarkan undang-undang memang belum diatur secara jelas. Tapi dari sudut pandang asosiasi profesi itu tadi, asosiasi sudah punya jenjang atau fase-fase untuk menjadi seorang arsitek itu harus di training ya, ada pelatihan, pelatihannya. pembinaan, sehingga wawasannya itu bisa cukup untuk menjadi seorang arsitek yang mampu merancang bangunan Dan bertanggung jawab juga Iya, terhadap betul. hasil rancangannya. Betul. Jadi dulu sebelum ada peraturan yang lengkap tentang arsitek dan peraturan tentang arsitekturnya itu kan kita nyebutnya kan bangunan ya kalau di peraturan gitu. Itu dan ada jasanya. Jadi ada 3 peraturan yang secara garis besarnya yang mengatur tentang profesi arsitek yang dan berkaitan. 1 Undang-Undang Arsitek, 2 ada Undang-Undang Bangunan Gedung, dan ada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oke. Nah, jadi kan bicara tentang arsiteknya, bicara tentang objek karyanya, dan bicara tentang pekerjaannya atau jasanya. Semua sudah ada aturannya itu. Nah, dulu yang paling terakhir update itu Undang-Undang Arsitek yang paling baru 2017. Tapi Undang-Undang Bangunan Gedung, Jasa Konstruksi sudah ada mulai tahun 99. Untuk jasa konstruksi, bangunan gedung itu kalau nggak salah 2002. Jadi yang mengikuti itu dan juga dibina atau komunikasinya dengan asosiasi profesi sehingga wawasan, keilmuan, keterampilannya cukup baru berpraktek menjadi arsitek yang Profesional. Ya, profesional begitu. Iya. Nah, Mas Haris ini pertama kali bangun firma kan berpraktek ya istilahnya. Ya. Mulai berpraktek itu tahun berapa Mas? Jadi ya memang mulai lulus itu sebenarnya sudah mulai berpraktek, tapi sebagai individu juga kan gitu. Kemudian berpartner dengan Gitu. partnernya itu kita ya sudah langsung mulai merancang karena ada celah aturan hukum yang dulunya
tidak terlalu ketat Ya, seperti sekarang. leluasa ya. Ya, sehingga bisa saja berpraktek dengan bekal keilmuan yang dari kuliah itu ya, sehingga ya nggak ada masalah gitu. Tapi pada saatnya sekarang ini bangunan harus memiliki syarat-syarat dan izin mendirikan bangunan dan syarat-syarat teknisnya, sehingga arsitek yang berhak bertanggung jawab dan menandatangani produk perancangan itu yang bersertifikat. Nah, semakin sulit berarti Mas itu jadi arsitek untuk sekarang ini. Ya sebenarnya sulit atau tidak itu relatif, selama kita mengikuti alurnya itu bisa dicapai oleh semua lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah arsitektur itu bisa. Yang penting alurnya tetap diikuti aja gitu. Oke. Nah, Mas Haris ini kan tahun 2002 ya mulai ya. Itu inget nggak Mas? Pertama kali itu apa Mas? Proyeknya Mas? Ya biasanya pertama kali lulus itu bantu dulu. Artinya membantu itu misalnya di sekitar tempat tinggal kita ada yang perlu dibantu, misalnya mendirikan masjid. Ya, Nah, di situ kita merancang, portofolio ya. iya, merancang masjidnya. Jadi di apakah situ. memang nggak dibayar dulu Mas? Dulu itu Mas? Ya karena kebetulan yang awalnya adalah merancang masjid, ya otomatis kita tidak meminta fee untuk honornya. Kalau yang rumah tinggal ya mulai dari rumah tinggal yang skala kecil gitu kita otomatis sudah terbiasa untuk merancang itu. Apalagi kalau saya sebelum kuliah arsitektur sudah merancang masjid waktu masih SMK gitu. Oke. Nah, itu tadi kan bicara masalah ekonomi Mas. Ya. Jadi faktor ekonominya ya. Tapi sekian banyak saya baca literatur arsitek juga. Itu kan arsitek juga tidak hanya sekedar membangun Mas. Jadi ada sedikit kepedulian. Masing-masing dia katakan individual atau firma atau apa. Mereka kan punya, aku ini concern di ini. Aku lebih concern di lingkungan mungkin. Aku lebih concern di tempat tinggal murah. Nah, menurut Mas Haris ini, arsitektur itu gimana Mas? Memandangnya itu gimana? Jadi secara disiplin ilmu, arsitektur ini kan luas cakupannya, skop ilmunya. Jadi ada arsitekturnya sendiri yang dengan istilah lain orang menyederhanakan dengan istilah bangunan. Dan ada concern yang lain seperti interior, desain interior. Dan ada tentang landscape, pertamanan misalnya. Dan ada tentang perancangan kota, urban design. Dan dari beberapa disiplin ilmu ini tadi itu mestinya sekolah arsitektur atau perguruan tinggi arsitektur itu sebenarnya sudah layak menjadi satu fakultas tersendiri. Karena rumpunnya tadi kalau arsitektur kan secara umum luas, masih bisa dipecah-pecah berdasarkan program studi seperti yang saya sebutkan tadi itu. Itu ada proyeksi ke sana juga. Sehingga itu tadi kalau ditanyakan konsepnya kemana, pada saat kuliah S1 arsitektur ya pasti akan secara umum, secara meluas arsitektur secara utuh dipelajari semua, mulai skala bangunan sampai skala kota. Nah, pada saat berpraktek disitulah mulai kecenderungan itu akan terseleksi secara alami. Kita akan sering menerima pekerjaan apa gitu, misalnya kadang juga merancang interior, kadang juga merancang landscape kalau bangunan sudah terbiasa gitu, kadang juga kaitannya dengan merancang kota. Artinya merancang kota ini kan ya ruang-ruang kota, satu kawasan kota gitu, sehingga dari disiplin ilmu ini tadi akan ada ketertarikan interest untuk mengamati kota dan lingkungan itu tadi kan. Jadi bisa muncul seiring waktu ya Mas ya? Ya, itu berdasarkan kecenderungan dan wawasan kita menambah keilmuan kita kemana gitu. Mau ke konsentrasi tentang arsitektur kota atau arsitektur yang skala lebih kecil, interior dan landscape itu tadi. Itu kecenderungan ya tergantung masing-masing. Mereka mau mengembangkan ke arah mana gitu. Oke, kalau Mas Haris sendiri ya. Mas Haris sendiri kecenderungannya di mana Mas? Ya lebih banyak di arsitektur dan kota. Meskipun saya juga mengerjakan proyek-proyek interior dan landscape gitu ya. Artinya arsitektur dan kota ini hanya masalah skala, lingkupnya besar ya. Arsitektur kalau misalnya bangunan tunggal ya hanya satu bangunan gitu. Tapi kalau bangunannya tidak tunggal, jamak, majemuk begitu, itu kan berarti berada dalam satu kawasan. Tapi kalau lebih luas lagi kan akhirnya pasti akan berdampak bagi kota. Bagaimana
menempatkan atau menyisipkan sebuah kawasan itu tadi yang terdiri dari beberapa bangunan di antara ruang-ruang kota kan gitu. Tuh, Itu kaitannya ke sana ya. nanti ke sana ya. Nah, Iya. kan juga momentum yang pas juga Mas, membicarakan Malang Heritage itu Mas. Oh ya. Sebagai warga ya, maksudnya kita itu kan belum tahu sebenarnya itu maksudnya gimana. Mungkin kalau dilihat, oh iki kate digawe koyo Malioboro ngono Mas. Iya. Kate digawe kayak gini. Lah, kenapa ya maksudnya seharusnya kan orang awam juga tahu ini maksudnya mau dibawa kemana. Ini kepentingannya untuk apa? Apakah memang bisa dinikmati sekarang atau beberapa tahun yang akan datang? Nah, Mas Haris punya insight nggak apa Ya, yang ya. terjadi sekarang di Malang Heritage itu Mas? Kawasan Heritage itu. Jadi kalau dari istilah heritage sebenarnya kan luas kawasannya. Iya. Ya akhirnya kita akan rekam jejak heritage di Kota Malang itu di kawasan mana saja itu kan harus diketahui dulu tuh. Betul. Nah, sedangkan yang ramai sekarang terakhir itu kan Kayu Tangan tuh, yang Iya. jadi perbincangan maksudnya ramai Iya. itu ya. Dan yang dirubah atau dibangun sekarang yang membuat macet ini kan Kayu Tangan tuh. Betul. Sebenarnya itu kan hanya satu potongan ruas jalan dari kawasan heritage yang lain. Jadi masih ada kawasan heritage yang berpengaruh terhadap bentuk Kota Malang, wajah Kota Malang gitu. Sehingga pada saat Kayu Tangan ini kawasan tua atau kawasan lama yang dibangun sampai menutup jalan, padahal itu adalah jalan poros utama kota, Kota ya. pasti dampaknya akan besar. Ah itu gawe gonjang-ganjing Nah, itu itu Mas. yang bikin orang semua ingin berpendapat. Mm-mm. Semua komentar ngerti atau tidak ngerti, semua berkomentar karena merasa terganggu perjalanannya karena macet. Nah itu satu ya. Sangat-sangat Ya. priority itu. Itu satu. Nah, kedua, sebagai arsitek ya kita bisa melihat bagaimana tentang arsitektur kota itu tadi. Artinya kalau yang dimaksud Malang Heritage ini tadi konsentrasinya di Kayu Tangan, ya kebetulan itu yang direncanakan oleh pemerintah. Ya. Itu kan kita harus melihat sebenarnya mau dibuat apa pembangunan yang sekarang Iya. sedang berjalan. Nah, itu memang akan menjadi pertanyaan karena ada yang berkomentar di publik atau di media, Sosial media. oh ternyata apakah ini hanya sekedar proyek yang kebetulan ada di kawasan heritage. Itu beda ya, proyek heritage dengan proyek yang kebetulan ada di posisi heritage gitu. Ya. Itu maknanya kan beda. Ya. Artinya apakah nanti setelah dibangun desktop ini tadi jalannya nuansa heritage itu mampu bangkit lagi atau tidak, itu kan pertanyaan. Ya. Apakah bisa benar-benar sustain Mas? Ya apakah benar-benar heritage-nya itu muncul atau tenggelam, itu kan menjadi pertanyaan. Ya. Nah sekarang yang dibangun apanya kan gitu loh. Ya. Nah, bicara tentang kawasan ini kan ada kawasan ruang kota ini tadi kan yang disebut kawasan itu terdiri dari lanskapnya, ada struktur kawasannya. Struktur kawasan itu seperti contoh jalan, ada jalan kendaraan, ada jalan pejalan kaki, dan ada bangunan. Nah ini kan semua elemen-elemen yang membentuk sebuah kawasan kota. Ya. Jadi contoh Kayu Tangan, ada jalan raya di tengahnya, Oke. ada jalan pejalan kaki Trotoar, di tepi trotoar, Ya. ada bangunan-bangunan dengan tampang atau fasadnya yang membentuk suasana heritage. ruang Ya. heritage. Nah, pada saat pembangunan ini nantinya apakah mampu mengembalikan suasana heritage itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi pada saat sekarang ini yang dibangun sampai menutup jalan itu adalah mengganti lapisan aspal dengan batu. Sekarang yang terjadi kan itu. Ya. Itu sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk mengembalikan sebuah suasana heritage. heritage, ya. Tidak signifikan. Betul. Karena apa? Kita kembali melihat sejarahnya dulu. Dulu mulai awal Belanda membangun, dari situ ya memang lapisan jalan itu adalah aspal yang digunakan. Betul. Tidak pernah membuat lapisan jalan dengan batu. Iya. Itu satu. Dan pada saat bicara heritage itu apakah kita akan mempreservasi, mempertahankan betul tidak merubah dari aslinya? Apakah dalam konteks wawasan konservasi yang di situ bisa membangun kembali seperti restorasi atau menghidupkan kembali revitalisasi. Berat juga. Jadi banyak terminologi yang digunakan untuk menyikapi pembangunan heritage atau membangkitkan kembali suasana heritage di potongan kawasan kota gitu ya. Sehingga itu sebenarnya pertanyaan. Nah, pada saat sekarang ini mengganti lapisan aspal dengan batu, itu apakah prioritas gitu? Yang sudah terjadi penggantian aspal dengan batu ini kan ada di dekat sekitar patung Khairil Anwar di Kayu Tangan. Iya.
sekarang masyarakat bisa merasakan sebenarnya dengan mengganti lapisan aspal dengan batu. Itu terasa atau tidak selama pengaruhnya ini? apa gitu Mas? Pengaruhnya, signifikansinya terhadap sebuah nuansa heritage itu di mana itu kan sebenarnya kan itu bisa jadi rekaman memahami pertama kan gitu. Ya. Ya nantinya pasti bisa dibayangkan lah nanti perempatan Raja Bali dan pertigaan PLN itu bagaimana suasana, padahal di sana bangunan-bangunannya wajahnya kan sudah banyak berubah. Bahkan tidak hanya wajahnya yang berubah, bangunannya total berubah sudah banyak. Ya. Nah, pada saat sebuah kawasan yang katanya heritage ini tadi sudah banyak bangunan yang berubah wajah dan berubah bangunannya, wujud fisiknya, tentu akan mengurangi nuansa heritage. Pasti. Ya. Masih ada beberapa bangunan yang asli heritage. Ada juga yang asli tapi sudah ditutupi dengan fasad baru. Nah, fasad-fasad modern itu Mas. Iya, artinya badannya sudah masih asli tapi wajahnya ditopengi dengan material baru yang sudah tidak bernuansa heritage kan gitu. Itu kan jadi sebuah prioritas untuk membangkitkan suasana heritage. Itu sebenarnya kan suasananya ini tadi dulu. Karena itu tadi kawasan itu ada jalannya, ada bangunannya, dan secara keseluruhan sebagai ruang kota. Sehingga saya kira prioritasnya untuk membangkitkan suasana heritage dengan mengganti jalan aspal dengan batu saja, kayaknya kok nanti bisa dibuktikan. Kurang tepat. Artinya, saya ngomong aku Mas. Artinya suasana itu apakah terasa bangkit kembali atau tidak, itu nanti akan menjadi tolak ukur untuk menilai. Kira-kira itu betul ya, karena itu ya. Saya sebagai arsitek, saya sudah bisa membayangkan nantinya akan seperti apa. Dan kayak misalnya tentang di masyarakat beredar, seperti Malioboro, seperti Braga Bandung. Sebenarnya itu nggak perlu dimunculkan itu oleh siapapun, entah itu media massa atau apa. Kayu tangan dibangun seperti kayu tangan, kembali kayu tangan, jadi tidak sama dengan Malioboro, tidak sama dengan Braga di Bandung. Ya, harus mengambilkan kayu tangan, karena kayu tangan memiliki karakter sendiri gitu, yang berbeda dengan kota lain. Dan itu menjadi jalan poros kota dari arah luar kota menuju ke pusat kota alun-alun. Jadi itu poinnya sebenarnya. Jadi nanti kita lihat aja ya. Kira-kira kalau jangan kan arsitek pasti punya bayangan punya bayangan bahwa nantinya akan seperti apa. Iya. Cuman kita kan sebagai orang yang kira-kira bakalan apa sebenarnya bisa membayangkan. Iya. Nah, karena di situ ada fasad-fasad gedung-gedung yang memang belum diapa-apakan. Bahkan sudah banyak berubah wujud. Betul. Ya. Apalagi nanti aktivitasnya kan juga harus teraktivasi juga. Betul. Kira-kira harus punya aktivitas apa, rencana brandnya juga seperti apa. Betul. Jadi memang jangka panjang dan memang harusnya sustain ya. Harus berkelanjutan. Tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan yang sekarang ini, itu tidak cukup gitu. Kayaknya teman ini kayaknya berhenti di sini dulu kayaknya. Nanti tanggal 20 ya. Targetnya harus selesai itu. Akhir tahun ini kan harus selesai. Nah, kalau dilihat tanggal 20 akhir tahun dan anggarannya juga kayaknya sih sampai situ aja. Iya, betul. Nah, itu juga yang kemarin tuh sempat viral yang tram itu Mas. Iya. Jalur tram itu. Itu rel bekas Stum tram, istilah di Belandanya dulu itu Stum tram, jadi kereta uap itu loh. Kereta uap itu kan keren, yang punya kan kayu tangan ya. Iya betul. Itu memang rel itu kan digunakan untuk kereta api zaman Belanda, nyambung dengan jalur rel kereta antar kota sebenarnya, mulai dari stasiun Blimbing itu tuh sampai ke lewati alun-alun sampai ke Kota Lama. Itu fungsinya selain untuk angkutan orang juga kadang untuk angkutan tebu. Oh ya karena kan pabrik gula ya. Pabrik gula itu kan sudah tinggalan Belanda juga. Sebenarnya itu kan heritage juga itu. Itu heritage juga. Nah, pada saat ditemukan kembali, sebenarnya orang sudah tahu semua bahwa dulu ada rel di situ. Iya. Cuman karena dia sudah tertimbun dan begitu digali pembangunan saat ini kelihatan lagi relnya, jadi pembicaraan yang berkembang dan saya rasa berkembangnya itu semakin susah dipahami oleh masyarakat. Karena itu tadi. Padahal sebenarnya ini masalah yang sederhana. Karena rel ini kan miliknya KAI, perusahaan transportasi kereta api Indonesia tuh. Sehingga katanya di
KAI sendiri ada undang-undang tentang hal itu bahwa asetnya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh diambil atau bagaimana, sehingga sebenarnya kalau mau didiskusikan kembali ke aturan yang ada undang-undangnya sebenarnya tidak bisa diapa-apain. Ya harusnya tetap Iya di situ. Oleh karena itu kenapa pada saat jadi ramai orang lupa peraturan itu, undang-undang yang ada bahwa itu aset itu tidak bisa diapa-apain. Jadi meskipun didiskusikan mau diapain juga nggak bakalan bisa. Kan. Oke. Itu satu. Kedua tentang proyek. Proyek ini kan kalau di awal sudah tidak direncanakan untuk mengangkat rel kereta, yang nggak bakalan semudah itu untuk jadi pekerjaan tambahan loh. Yang sebenarnya di proyek sekarang ini tidak ada rencana memunculkan itu. rel kereta, tapi tiba-tiba ada item pekerjaan memunculkan rel kereta. Ini kan pasti secara administrasi, secara rencana anggaran biaya, secara jadwal proyek kan tidak memungkinkan. Betul. Dan yang digali sekarang cuma di perempatan. Iya. Lah rel ini mulai dari panjang ini. Iya, panjang. Jadi artinya kalau bicara rel ini mau diapakan, speknya gimana ya? Kita lihat aja realitasnya secara aturan, secara proyeknya, dan skopnya yang terbuka cuma di situ. Tapi keinginannya masyarakat macam-macam. Oh, mau dimunculkan kembali, mau jadi apa gitu kan. Jadi diskusinya semakin bias, berkembang dan tidak tepat sasaran saya rasa. Betul. Jadi tapi mungkin ada sisi positifnya juga. Jadi mungkin ini langkah pertama, anggap aja ini dari pemerintah ini langkah pertama untuk memunculkan kawasan heritage. Dan juga menjadi lemparan bola buat kita. Untuk yang lain mungkin cukup harus berpartisipasi juga, Mas. Iya. Mulai terbuka dengan cara yang benar gitu, Mas. Iya. Jadi kayak tadi kan, oke undang-undangnya tramnya sebenarnya seperti ini, harusnya bisa dikembalikan. Nah, teman-teman yang memang peduli terhadap Malang, yang istilahnya itu kudune dibuat seperti ini, itu bisa sebenarnya berpartisipasi ya Mas ya. Iya. Jadi mungkin kita bisa nanti lanjutkan ke podcast selanjutnya, kira-kira ini langkah pertama dari pemerintah, walaupun banyak pihak yang kudune ini. Nah, kita bisa berpartisipasi juga yuk gitu loh, ngobrol sing sehat gitu Mas. Ya. Jadi kalau di sosmed kan waduh rusuh Mas. Berkembangnya di sosial media kan semua ingin berkomentar gitu. Iya. Tanpa tahu bagaimana prosesnya, bagaimana aturan-aturan proyek itu tadi. Ya. Nah itu yang kepingin istilahnya tak buka Mas. Ya. Jadi di podcast arsitektur ini memang sebenarnya kita itu hidup di ruang terkecil ya rumah ya, ruang sedangnya ruang kota ya. Jadi harusnya muncul lah mindset tentang arsitektur itu yang sebenarnya kita juga mengalami ya, setiap hari juga melewati itu. Nah kalau kita terbuka pikirannya terhadap arsitek itu seharusnya itu seperti ini. Ini perkembangan heritage itu juga harus sustain, harus berkelanjutan, harus gimana. Nah, seenggaknya teman-teman yang lain yang mungkin melihat itu bisa tahu ini ya Pak ya. Tidak sesederhana itu juga. Ya. Itu yang istilahnya kepingin kita buka Mas Haris. Itu membicarakan tadi heritage ya. Ya. Lanjut ke next question Mas. Ya. Jadi Mas Haris ini yang sekarang lagi dikerjakan lagi sibuk apa Mas? Kita sekarang sedang mendesain beberapa bangunan, ada rumah tinggal, ada hotel, dan juga masih aktif ikut sayembara lomba desain. Oke. Gitu. Sayembara lomba desain. Iya. Apa Mas Haris mau ditunjukkan portofolio pekerjaan yang mau? Ya beberapa proyek saya itu sebenarnya ada di Instagram saya. Oke, di Instagram. Mungkin bisa dicek di Instagram itu. Ya, linknya di bawah ya. Nama Instagramnya apa Mas? Onino, O yang di belakangnya double, jadi ONINOO. Oke, Instagramnya Onino, O burine double. Nanti dicek di situ. Kalau pengen tahu karya-karyanya Mas Haris, portofolionya Mas Haris, silakan dicek di situ. Lek foto karek DM toh. Nomor HP ada di situ juga ya? Saya lupa. Mestinya ada website dan ya DM itu tadi pasti tetap pasti ya. Direspon. Oke, atau nomor WA Mas? Ya. Ada nomornya 081 233 904 336. Oke, itu nanti Instagram, WA. Nah, ini Mas Haris. Ini dicoba ini hasil karya kita ini ya. Oh ya. Minuman ini
Ku-Ensult. Nah, iki singkatane apa wingi aku lali iki. Collaboration and result. Oh. Ini singkatannya collaboration and result, End Mas. result. Ya, Jadi ya. memang diharapkan kita bisa berkolaborasi di situasi Oke, ini. oke. Nah, ini monggo itu Mas Haris sudah tak sediakan di Oke, ini gelasnya. Pertanyaan terakhir nih, Ya, sing silakan. lagi anu. Ini kan pandemi itu, Mas. Eh, berpengaruh nggak, Mas, di bironya Mas Haris? Ya pasti Jam akan kerja. berpengaruh, terutama cara kita harus lebih hati-hati dengan staff-staff di studio kan gitu. Iya, iya. Dan ya yang kita rancang juga akhirnya semua orang ingin merespon pandemi itu terhadap tata ruang bangunan ini. Itu potensinya ya. Ya artinya setiap ada pandemi ini menjadi satu contoh kasus tersendiri Ya. yang kebetulan sifat menularnya atau berkembangnya kan berkaitan dengan tata ruang juga, Betul. bahwa ruang yang sirkulasi udaranya baik yang resikonya paling kecil dibandingkan ruang ber-AC. Kan itu bagian dari desain bagaimana tata ruang itu yang lebih sehat, bahwa itulah sirkulasi udara alami yang bagus itu lebih baik daripada ruang tertutup ber-AC pada saat pandemi. Oh, Karena gitu ya. penularan penyebaran virusnya Virus. ini kan lewat aerosol atau airborne itu tadi. Iya. Percikan orang berbicara itu yang bisa menyebar pada saat ruangnya tertutup ber-AC. Percikan omongan ini tadi mengambang di udara, Ya. ada yang jatuh ke lantai. Ya. Dengan adanya AC kan seperti diputer Sirkulasinya Iya. nyerap ya. Ya, karena ruangnya tertutup, ada aliran udara AC kan seperti dihembuskan dan berputar di dalam ruangan saja. Sehingga bisa jadi orang yang lain bisa terkena itu tadi, airborne-nya tadi. Tapi kalau sirkulasi udaranya alami, udara ada yang masuk, ada yang keluar. Dan segera virusnya akan bisa segera keluar. Yaitu kan sehatnya penghawaan atau sirkulasi udara itu secara alami yang baik, itu di situ kelebihannya. Yang benar. Nah, itu kita harus review ulang juga kayaknya rumahnya kita itu gimana. Nah, Mas Haris bisa ngasih solusi. Jadi kalau misalnya Anda itu cukup khawatir ya, karena corona kayak enggak kayak udah mau selesai Mas, tapi ternyata kok banyak ada lagi lagi, yang ya. kena gitu. Januari ini katanya anak kuliah masuk, ternyata juga diundur lagi. Ya. Ya. Jadi memang harus ada tata ruang penghawaan yang benar, Mas. Dan itu bisa dirancang dengan benar, itu Bisa. harusnya bisa lah. Jadi teman-teman yang mulai agak khawatir dengan situasi rumah itu monggo silakan hubungi lagi. Soalnya pengetahuan seperti ini juga nggak mungkin didapatkan orang nggak tahu, Mas. Ya. Dikiranya aja. Iya. Gitu. Oke. Saya rasa cukup Mas Haris ya untuk kesempatan kali ini. Jadi untuk podcast selanjutnya kita bisa undang arsitek yang lain. Kira-kira Mas Haris punya rekomendasi nggak, Mas? Siapa, Mas? Ya, nanti akan kita coba komunikasikan. Ya. Dan juga tadi Mas Hadi juga ada beberapa yang disebut bisa saja nanti kita berikan rekomendasi. Ya. Kira-kira kita bahas isu-isu atau ke depan ini kita itu harus seperti apa. Oke, cukup kita tutup podcast sore hari ini dengan saya Aditya Swayu dan Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.